aku berpikir apakah orang itu puas ya sekarang udah berbicara seperti itu di social media. Jadi saat itu memang aku di lane yang benar. Kemudian ya, ya, Mom Debs. Oh wow, oh wow. Oke, terakhir ya. Nah, Mom, you can listen ya. Ini manajer aku tapi aku panggil Mom. Oke. Yeah, so menurut aku sebuah tunggu. Sorry guys, ini lagi interview, tolong jangan ngomong. Almost done. Thank you. Sebuah coincidence yang menurut aku sangat ironis karena bersamaan dengan aku mau launch sebuah gerakan yang namanya Act of Love, belum lama ini ada netizen yang meng-accuse aku nggak antri. Jujur waktu aku baca berita itu dan melihat banyak media berusaha memblast berita itu, aku sedikit ketawa karena aku mikir ya biasa, yang di up adalah berita negatif, berita yang positif tenggelam, tapi sama sekali nggak jadi sumber kesedihan atau kemarahan buat aku, karena inilah point yang benar-benar ingin aku ucapkan dan membuat orang aware bahwa kesalahan orang lain membuat orang tersebut melampiaskan kekesalan dan kemarahan mereka di social media yang menurut aku sangat tidak mature. Dan aku berpikir apakah orang itu puas ya sekarang udah berbicara seperti itu di social media. I don't know, aku nggak bisa jawab itu. Tapi yang jelas aku merasa waktu itu tidak usah klarifikasi sama sekali dan nggak usah menjustify aksi aku karena aku tahu aku tidak berbuat salah. Ada beberapa tempat-tempat swab yang memiliki 2 lane, yaitu fast lane untuk orang-orang yang sudah registrasi dan bayar, dan ada lane biasa di mana orang-orang yang belum registrasi, belum bayar harus melakukan itu. And lokasi yang aku datangi waktu itu adalah lokasi yang di Cirende, yang jelas-jelas siapapun bisa ke situ, ada papan fast lane dan registration. Company tersebut juga punya tempat di SCBD yang juga punya fast lane dan registration. Ada beberapa lokasi swab dengan company name yang sama yang tidak punya itu. Tapi kalau yang di Cirende dan di SCBD itu sangat-sangat ada dan bisa dicek sendiri. Jadi saat itu memang aku di lane yang benar, dan yang tidak difoto orang tersebut adalah mobil-mobil di depan aku. Yang paling depan dia juga udah registrasi dan bayar dan memang dikasih prioritas untuk swab duluan. Yang di tengah-tengah depan yang seharusnya tidak mengambil fast lane tapi berantri di tempat registrasi, mereka tidak melakukan itu. So of course orang-orang swabnya akan datang ke mobil aku duluan karena sama seperti mobil yang paling depan, aku udah registrasi, udah bayar gitu. To be honest, aku nggak tahu ya sistem swab di tempat-tempat lain, tapi yang jelas aku udah mengunjungi tempat swab ini berkali-kali karena itu adalah tempat go to aku, dan biasanya selalu gitu, kalau udah registrasi udah bayar kita masuk lane fast lane, dan kalau memang udah ada orang yang registrasi dan bayar juga depan dia, ya dia pasti duluan. Tapi kalau yang di tengah-tengah memilih untuk masuk fast lane padahal mereka harusnya masuk registration lane, salah mereka, tidak mau menunggu karena mereka sudah di lane yang salah gitu. But as I said, kenapa aku nggak klarifikasi? Karena aku mikir, kenapa aku harus menanggapi orang yang memang sedang kesal dan memilih aku untuk yang difoto? Kenapa yang difoto nggak yang depan aku? Ya, I think jawabannya jelas, karena aku mempunyai sebuah platform yang cukup besar, jadi berita tersebut akan lebih viral kalau yang difoto aku dan bukan orang di depan aku. Tapi mungkin pesan yang aku mau kasih ke netizen tersebut adalah, aku harap dengan menyebarkan berita negatif, Anda merasa lebih lega. And kalau Anda lebih lega, I'm happy for you. Tapi I'm not mad at all karena aku tahu nggak berbuat salah. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa orang lebih ngejar berita negatif dan lebih suka menghakimi
menjatuhkan orang lain, membenci orang lain, tapi aku karena tahu hidup adalah pilihan, milih untuk enggak terdampak oleh kata-kata orang tersebut dan move on dengan hidup aku dan fokus dengan goals dan juga project-project yang aku punya gitu. Nggak usah diladenin hal-hal yang negatif. Tapi aku senang dari semua orang ini terjadi sama aku karena Tuhan udah memberikan aku mental yang kuat untuk bisa menghadapin berita-berita yang negatif. Coba bayangin kalau yang di attack adalah seseorang yang mungkin nggak kuat kalau dihujat secara online. Dan ini sering terjadi di mana orang-orang bunuh diri atau mungkin jadi depresi karena diberitakan sesuatu yang negatif di platform online gitu. So I think ini harus menjadi sebuah lesson untuk seluruh masyarakat Indonesia sebelum melampiaskan kemarahan, pikir dulu deh, is it gonna make you feel better? Apakah ini akan membuat kamu merasa lebih reda, lebih puas, lebih bahagia? And if the answer is no, then sebaiknya jangan segampang itu menekan tombol dan menjatuhkan orang lain tanpa fakta yang jelas gitu. Good? Wait, let me finish ya guys, ini terakhir. And one last thing, aku kan selalu bilang dari tadi bahwa aku ngerasa nggak usah klarifikasi. Tapi kalau ditanya, I'm more than happy to answer. Cuman selama ini belum ada media yang langsung ke aku dan nanya what happened. Jadi aku juga ngerasa ya udah, why should I say anything? Tapi ya aku orangnya sangat open. Mau ditanya soal ini berkali-kali, aku tahu aksi aku tahu yang aku lakukan bukan sesuatu yang salah dan aku memilih untuk mengambil mindset atau decision di mana aku sadar bahwa orang yang komplain tersebut memang mungkin orang yang nggak sabar dan nggak tahu bagaimana mengatasi perasaan tidak enak, dan satu-satunya cara untuk melampiasin perasaan negatif itu adalah berkomentar di dunia digital. And I'm not angry, so for me aku harap ini mungkin bisa menjadi lesson buat nggak hanya media tapi semua orang bahwa jangan gampang percaya apa yang dilihat di social media karena unfortunately kita tinggal di dunia yang lebih suka berita negatif daripada berita positif dan berita yang benar-benar dicek faktanya gitu. Ya. Yeah.